Nyawa jadi taruhan. Dan ini bukan cuma satu kejadian. Dalam beberapa waktu terakhir, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan deretan video yang menampilkan aksi berkendara yang dinilai berisiko tinggi. Dan semuanya dikaitkan dengan satu nama, Bisa Travel atau Bhinneka Sangkuriang, yang bikin publik makin resah. Ini bukan kejadian tunggal, tapi seperti potongan puzzle yang kalau disusun menunjukkan pola yang sama. 3 kali viral, 3 lokasi berbeda, dan semuanya menyisakan pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya? Kita mulai dari kejadian terbaru di ruas tol Jakarta Cikampek. Sebuah mobil travel dengan nomor polisi E7604. EE terekam kamera melakukan manuver yang bikin jantung berdegup lebih cepat dari lajur 2. Kendaraan itu tiba-tiba berpindah ke jalur cepat tanpa jarak aman. Di belakangnya, sebuah minibus harus langsung mengerem mendadak untuk menghindari benturan. Bayangkan, kecepatan tinggi, jarak dekat, dan keputusan sepersekian detik. Satu kesalahan kecil saja, dampaknya bisa panjang. Video ini pun langsung menyebar luas. Banyak warganet menyebut aksi seperti ini seharusnya tidak terjadi di jalan tol yang justru menuntut kehati-hatian ekstra. Belum selesai sampai di situ. Kita mundur ke akhir tahun 2025 di kawasan Paster, Bandung. Di sini, situasinya berbeda, tapi tetap memicu kekhawatiran. Sebuah mobil travel bisa diduga terlibat konflik di jalan dengan kendaraan pribadi. Awalnya, hanya nyaris bersenggolan, tapi kemudian berubah menjadi aksi saling kejar dan saling hadang. Di jalan yang padat, 2 kendaraan saling adu posisi. Jarak makin dekat, risiko makin besar, yang bikin banyak orang makin khawatir. Di dalam mobil pribadi tersebut disebut ada anak-anak. Situasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tenang, justru berubah jadi ketegangan di tengah jalan. Kejadian ini berakhir dengan adu argumen di pinggir jalan, dan lagi-lagi terekam kamera lalu viral. Attention to the vehicle ahead. 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 Dan kalau itu belum cukup, masih ada satu kejadian lagi yang kembali diungkit. Kali ini di tol Cipularang KM 93 arah Jakarta. Dalam video yang beredar sebelumnya, mobil travel yang dikaitkan dengan Bisa terlihat melakukan manuver menyalip di jalur turunan dan tikungan. Bukan sekadar menyalip, tapi di kondisi jalan yang butuh perhitungan matang. Beberapa warganet yang menyaksikan rekaman itu menyebut gaya berkendaranya cenderung agresif, terutama saat berpindah jalur di kecepatan tinggi. Dan setelah kejadian terbaru di tol Jakarta Cikampek muncul, video lama ini kembali naik ke permukaan, seolah mengingatkan publik bahwa ini bukan pertama kalinya. Lalu, sebenarnya Bisa Travel itu siapa? Bisa atau Bhinneka Sangkuriang adalah perusahaan transportasi darat yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun di Pulau Jawa. Dengan jaringan luas, lebih dari 110 rute, puluhan cabang,
dan ratusan jadwal keberangkatan setiap hari, nama ini bukan pemain baru di dunia travel. Jutaan penumpang setiap tahun sudah menggunakan layanan mereka, mulai dari shuttle hingga perjalanan wisata. Tapi justru karena skala dan reputasinya besar, setiap kejadian di jalan jadi sorotan dan reaksi publik bisa ditebak. Kolom komentar di media sosial langsung dipenuhi berbagai tanggapan. Ada yang menandai akun resmi perusahaan, meminta evaluasi, ada juga yang mengaku punya pengalaman serupa di jalan. Seorang warganet menulis, supirnya membahayakan, tolong diproses agar nama perusahaan tetap terjaga. Yang lain menyebut, sering bikin macet dan cara nyetirnya berisiko, harus segera dievaluasi. Bahkan, ada yang mengaku hampir mengalami kejadian serupa, tapi tidak punya bukti rekaman. Komentar-komentar ini menunjukkan satu hal, kekhawatiran publik itu nyata. Bukan cuma soal satu video viral, tapi soal rasa aman di jalan. Karena di jalan tol, semua orang berbagi ruang yang sama, satu keputusan dari satu pengemudi bisa berdampak ke banyak orang. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang merangkum seluruh rangkaian kejadian tersebut. Namun, diskusi publik sudah terlanjur bergulir. Dan dari semua ini, ada satu hal yang terus diulang oleh warganet. Keselamatan harus jadi prioritas utama, bukan hanya untuk penumpang, tapi untuk semua pengguna jalan. Karena pada akhirnya, perjalanan bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga bagaimana kita sampai dengan aman.